about a process paragraph, or here starts about a process analysis paragraph. In write-ons ya, to tell how to do something or how something is done. Jadi kalian kalau menulis paragraf proses ini akan menjelaskan how to do something atau how something is done atau sesuatu itu telah terjadi ya. It may be bisa resep yang seperti tadi dicontohkan, cara membuat mie goreng, cara membuat nasi goreng dan lain sebagainya. Or the instruction and how to fix something or direction to a place. Misalnya kalian mau ke IAIN Palangkaraya, dari Bundaran Burung harus kemana? It's direction to a place ya. There are two different steps of process analysis. Jadi ada dua tipe proses analisis tadi, proses paragraf. Bentar ya, mata saya sakit sekali. Okay, the first one is directive, the second one is informative. Jadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini, biasanya ada dua, yaitu directive dan informative. What is the directive? The directive one is explains that how to do something. It is give direction for the reader to follow untuk diikuti. The informative process is explain how to do something is done by giving a data or information, seperti halnya kalian melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasanya saya telah dicopet. Nah, bagaimana Anda dicopet tadi, di mana dan seperti apa, awal muasalnya seperti apa. Pertama-tama saya memarkir sepeda motor, kemudian saya memasuki toko dan lain sebagainya, itu yang giving data to give information ya. The difference is that the directive process tell you what to do in features. Jadi kalau yang directive, misalnya how to do something, itu menggunakan tensesnya yang untuk masa depan, yang features. Kemudian while the informative process Anda analisis tells that has occurred or what is occurring Jadi kalian memberikan yang faktanya yang saat ini atau bisa sudah terjadi Kemudian how to write informative proses analisis paragraf. Jadi nanti kalau kalian disuruh memberikan tugas, apa tadi judulnya? How to be a professional English teachers Jadi tugasnya nanti how to be a professional English teachers, yang bagaimana cara menjadi seorang guru profesional especially in English teachers Kita lihat sekali lagi bagaimana cara membuatnya. An informative process analysis paragraph may be a simple organized. Kira-kira kalau how to be a professional teachers English teachers termasuk directive apa informatif? Directive. Ayo. Dia tidak membuat sesuatu, dia memberikan informasi. Yang mana? Informatif. Directive. Nanti kalian bisa lihat sendiri pilih sendiri saya berikan keterangan di bawahnya. Keterangan di bawahnya. Yang pertama, Anda memberikan judul titles Judulnya tadi how to be a professional English teachers. And then the topic sentence for example. Ada 10 alasan atau 10 proses yang harus dijalani mahasiswa untuk menjadi a good
good professional English teachers. Misalnya itu tadi topik dan controlling ideas-nya. Nah, how to support this ya? How to support ya? Anda bisa mencari supporting ideas-nya. Misalnya dia harus pede berbicara di depan umum, suka dengan pendidikan ya dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika Anda menulis ada supporting sentence, the supporting sentence must be supporting ideas and with the supporting details. Nah, bagaimana supporting details? Dan di sentence dulu, di concluding sentence Anda bisa restate ya, bisa summarize it, bisa predict, bisa suggest. Ya, jadi ada keempat itu. Nah, jadi the supporting ideas are the step or stage how something is done ya. Sudah terjadi while the supporting detail are short explanations. Jadi kita contohnya ini paragraph writing ya, paragraph writing bagaimana paragraph writing proses, bagaimana prosesnya, atau Anda nanti membuat professional English teachers process ya, jadi prosesnya seperti apa, Anda harus kuliah kemudian mengapply di sini, di sana, banyak pengalaman dan lain sebagainya. Jadi ada dua ya, bisa digunakan how to be dan bisa digunakan yang directive dan informatif ya. Okay, for example here, 5 steps are necessary for writing a good paragraph. Here as the, nah, saya kecilkan dulu. Oke, saya kecilkan dulu, kurang sana. Oke, ya, kelihatan ya. Oke, kita lihat. The first steps ya, first stepnya ini yang biru ini adalah the controlling ideas. Jadi kalau kalian mau mengontrol ideas kalian, sebenarnya banyak. Kalau writing a good paragraph itu step-stepnya banyak, tapi saya membatasi menjadi 5 step. The 5 step ya are necessary for writing a good paragraph. The first one, a writer must choose a topic. Jadi penulis harus memilih topik ya, memilih topik. Nah, topik yang seperti apa yang dipilih oleh penulis? Nah, Anda bisa menjelaskan di supporting detail. Nah, the supporting detail, the example is for example ya, the topic must not be too broad and too narrow ya, jadi tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit juga. Okay, the second one, she needs to draft a topic sentence ya. Jadi dia harus memberikan draft pada topic sentence yang he need to add ya, the controlling ideas to the topic ya. Jadi kalian harus menambahkan controlling ideas juga to support topik sentence yang seperti apa ini maksudnya, yang harus mempunyai controlling ideas. Nah, controlling ideas itu berfungsi untuk limit his writing ya. Jadi kalian jelaskan seperti itu. The third one is he brainstorms and organize the supporting ideas and detail. Nah, supporting detail untuk apa ini? Seperti apa? How to do something, misalnya ini to support the stage by stage of how to do something or how something is done ya. The next one is he write ya. First draftnya boleh dengan handwriting, boleh dengan ketik di Word ya. And then the draft contains the topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Jadi nanti apapun ceritanya kalian di final test, baik itu saat ini akan dilaksanakan, Anda harus memenuhi 3 tersebut. The draft contains ya, the topic sentence harus punya topic sentence-nya. Yang kedua, there are give a supporting sentence, harus ada supporting sentence-nya.
Yang ketiga ada concluding sentence ya, bentuknya sentence ya. Oke, all of the sentence must be complete sentence, jangan cuma subject with the verb ya, atau verb without a predicate or another one ya. Plus, he needs to receive ya his draft. This stage require proofreading and editing ya. He may ask to friend to proofread and edit it afterward. Jadi Anda juga bisa menggunakan teman Anda sebagai korektor ya, korektor to give your feedback, untuk memberikan feedback kepada Anda ya. Feedback berupa koreksi yang tadi. In short ya, if you want to write a good paragraph, follow this step. Jadi ini sebagian dari apa? Kira-kira kalau di concluding paragraph di akhir ini berupa apa ini? In short, if you want to be a good paragraph, follow this step. Kira-kira berupa apa? Berupa restate, summarize, or predict, or suggest. Ya, Sahrul? Apa? Pardon? Suggest. Iya, berupa suggest. Dia mensugesti pembaca. Kalau kamu nggak ngikutin aku ini ya, 5 stepku ini ya, kamu akan tidak mendapatkan a good paragraph ya. Good ya. Ini adalah sebuah suggestion, saran bagi pembaca maupun dari penulis ya. Itu tadi. Jadi Anda bisa menggunakan step, summarize, predict, or suggest to make clear your concluding paragraph, concluding sentence. Sorry. Okay. Do you have any questions so far? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi tadi setelah saya berbincang dan bernegosiasi ya, Mr. Sofa. So, the additional information for you ya. Jadi kan kita kurang 3 pertemuan ya. Ya sekitar itu. Jadi Anda kan sudah mengumpulkan tugas gitu ya. Ada sekitar 4 sampai 7 kali pertemuan. Nah, saya meminta kepada Bapak Sobru untuk kalian, jadi do your best ya, kalian harus fokus kepada tugas yang nanti ini akan saya beri, yang tadi profesional, how to be a professional English teachers ya. Itu kalian kerjakan dan bersiaplah untuk menghadapi UAM atau final test. Jadi kalian bersiap diri ya untuk mengerjakan itu. Untuk pertemuan yang kurang akan saya ambilkan nilai dari your homework ya. Jadi akan saya ambilkan nilainya dari yang sudah mengerjakan tugas. Kalau yang belum bagaimana, Miss? Saya tunggu tugasnya, masih boleh mengumpulkan di slot-slot yang sudah saya berikan di Google Drive. Anda yang mau menambahkan tugasnya dan lain sebagainya silahkan sebelum ditutup pintu takdirnya ya. Oke. Ya, sebelum ditutup pintu nilainya silahkan. Mungkin di sini ada yang terlewat tugasnya atau tidak masuk dan lain sebagainya, bisa mengambil dari sebelum nilainya akan keluar ya. Oke, any question so far? Termasuk tugas yang Anda kerjakan yang tadi diberikan oleh Mr. Sabarun ya. Do your best, karena itu akan masuk untuk menambah 3-4 pertemuan yang belum kita laksanakan. Lantas bagaimana dengan tugas YouTube link YouTube yang harus presentasi ya? Karena kalian
yang kemarin itu adalah nilai remedials ya, remedial assignment ya. Jadi kalian harus do ya, kerjakan. Paling tidak sampai final test ya. Kalau final test kirimkan linknya di grup ya. Nanti akan saya olah ya dari kelompok pertama sampai akhir, pokoknya harus mengumpulkan semua. Nanti saya urutkan, saya berikan formatnya untuk link YouTube-nya karena sebagai laporan ke Profi. Okay, question so far? Ada pertanyaan? Dia kan mau mahat. Ini loh. Maksudnya ikut kamu kan biar kalian. Oke ya. Jadi Anda kerjakan tugasnya how to be a professional English teacher. Bagaimana caranya menjadi profesional guru bahasa Inggris. Ya, kerjakan dan bersiaplah untuk final test. Oke ya, Sahrul Mubarak. Apa tadi? Aku itu deadline-nya untuk tugas yang proses paragraf ini malam ini kamu. Tugas yang Deadline tuh seminggu ya. Tugas yang apa ya? Kok putus-putus ya? Tugas yang ini mem, yang memberi deadline apa? Oh, yang how to be a professional ini. yes. Ya, pokoknya semuanya dan YouTube-nya dan lain sebagainya tunggu sampai kalian besok nih mid test nih, final test. Nah, malamnya itu harus sudah dikumpul. Ready? Insyaallah. Ya, pokoknya 1 minggu ya. Kalian juga harus bersiap final test yang kemungkinan hanya 3 jam atau hanya beberapa jam lagi. Ini for your information ya. Untuk final test ya. Final test kalian harus menggunakan yang namanya Xmind ya. Xmind ya. Ada ya, masih ada diinstal ya. Masih diinstal Mind Maps-nya. Nanti kemungkinan akan menggunakan itu ya untuk tesnya, final tesnya. Jadi kalian bersiap untuk menginstal terlebih dahulu Xmind-nya. Oke? Do you get it what I mean? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I. Okay, if you not any questions so far, I will close this meeting ya. Okay, no questions more. Tidak ada pertanyaan lain. Maybe nothing, ma'am. Oke, nanti kalau ada yang didiskusikan silahkan bertanya di WhatsApp group ya. Oke, nanti ini yang